Hai, kembali lagi di Sabun Channel. Kali ini saya akan membahas salah satu anime yang sangat keren dan pantas untuk ditunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan Tokyo Revengers? Anime yang satu ini diadaptasi dari manga buatan Ken Wako. Tokyo Revenger mengisahkan tentang seorang anak laki-laki dewasa yang berumur 26 tahun bernama Takemichi. Pria yang selalu gagal di semua bidang ini, lewat perjalanan waktu dia ingin sekali mengubah hidupnya dan menyelamatkan teman-temannya dan juga mantan pacarnya yang telah mati. Yuk, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita usut anime yang satu ini. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan apartemen minimalis yang kumuh, berantakan, dan juga banyak berserakan majalah-majalah dewasa. Disinilah jagoan utama di film ini hidup. Siapa lagi kalau bukan Hanagaki Takemichi. Di pagi hari, Takemichi menyaksikan berita di TV pasca bentrokan antara geng di kota Tokyo. Bentrokan yang mengakibatkan salah satu geng terbesar di Tokyo Manji mengakibatkan seorang gadis Tachibana Hinata bersama adiknya Tachibana Naoto sebagai korban yang tak bersalah. Setelah Takemichi mengingat-ingat, Tachibana Hinata adalah satu-satunya mantan pacar yang pernah dia miliki. Nampak sekali jikalau dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya memikirkan beban hidupnya yang sangat menyedihkan. Di saat Takemichi ingin keluar dan sedang menunggu kereta, seseorang datang mendorongnya sehingga Takemichi terjatuh ke rel saat kereta datang. Di saat itu pula dia berpikir hidupnya akan segera berakhir. Namun di saat bersamaan, dia melihat Hinata yang merupakan mantan pacarnya. Dan entah bagaimana di saat Takemichi terbangun, dia terkaget setelah menyadari jikalau dia berada di masa lalunya di kelas 2 SMP. Dan itulah masa-masa Takemichi remaja 12 tahun yang lalu. Takemichi yang saat itu ditunggu oleh teman-temannya, Makoto, Yamagishi, Akun, dan Takuya. Awalnya dia hanya mengira jikalau ini hanyalah kilas balik yang sangat nampak nyata. Dia pun lanjut mengikuti ajakan Makoto yang menantang siswa di sekolah lain. Mereka pun mendatangi sekolah menengah Shibuya di mana Takemichi bilang sepupunya yang bernama Masaru adalah pemimpin di sekolah itu. Setelah mengadakan janji, mereka menunggu anak kelas 2 Shibuya di taman. Namun di luar dugaan yang datang adalah siswa kelas 3. Dan ternyata Masaru hanyalah seorang pesuruh karena pemimpin sesungguhnya bernama Kiyomasa, anggota geng Tokyo Manji. Akhirnya Takemichi dan teman-temannya dibuat babak belur dan mereka juga akan dijadikan budak oleh Kiyomasa. Jika Takemichi dan kawan-kawannya berani kabur dan melawan, maka mereka diancam akan dibunuh. Disinilah mental seorang Takemichi sebagai pecundang dimulai, karena dia terus melarikan diri dan selalu menyendiri. Takemichi pun bertekad untuk merubahnya setelah dia mengingat bahwa Kiyomasa adalah anggota Tokyo Manji. Takemichi pun menyadari geng mereka lah yang membuat Hinata tewas di masa yang akan datang. Takemichi yang saat itu sudah lupa dengan penampilan Hinata, dia pun mendatangi tempat tinggalnya. Tentu di masa ini Hinata masih hidup dan status sebagai pacarnya segera memberikan perhatian kepada Takemichi yang sedang babak belur dan membuat dia sadar betapa berharganya Hinata bagi hidupnya. Setelah pulang dari rumah Hinata, Takemichi duduk di taman untuk mengingat Hinata dan mengenang masa lalunya. Namun sekelompok orang yang mengganggu anak kecil mengganggu lamunannya sehingga membuat Takemichi kesal dan menghajarnya. Lalu Takemichi memberi anak itu nasihat agar berani mempertahankan pendiriannya dan anak kecil itu pun mendengarkannya dengan seksama. Lalu Takemichi menanyakan nama bocah tersebut dan bocah itu menjawab jikalau namanya adalah Naoto. Barulah Takemichi sadar kalau dia adalah adik laki-laki dari Hinata. Dan Takemichi pun memberitahunya jikalau dia sedang melakukan perjalanan lintas waktu dan memberitahunya jikalau pada tahun 2017 tanggal 1 Juni Naoto dan kakaknya akan mati. Kemudian Takemichi memberitahu Naoto untuk menjaga kakaknya karena Takemichi mengaku sangat mencintai kakaknya. Lalu Naoto menyetujui dan ditandai dengan jabat tangan dan membuat Takemichi kembali ke masa depan. Dan dia pun sadarkan diri, lalu dia diberitahu jikalau dia diselamatkan oleh seseorang dan ternyata orangnya adalah Naoto yang telah dewasa.
Sambil berkenalan, Naoto memberitahu jikalau dia berhasil merubah takdirnya di masa depan. Naoto berkata kalau dia sangat menanggapi kata-kata Takemichi saat itu dan belajar keras untuk menjaga saudara perempuannya, sehingga dia berhasil menjadi seorang detektif. Namun usaha Naoto sia-sia karena nyawa kakaknya belum bisa diselamatkan dan penyebab kematiannya tetap karena geng Tokyo Manji. Yang sebenarnya itu tak akan pernah terjadi jikalau saja pemimpin geng yang bernama Sano Manjiro tidak bertemu dengan Kisaki. Naoto kemudian meminta agar Takemichi mau bekerja sama untuk mencegah pertemuan antara Sano Manjiro dan Kisaki Teta tidak bertemu, agar bisa menyelamatkan Hinata dengan kekuatan Takemichi yang diberitahu oleh Naoto yang dapat melakukan time light yang dapat dipicu saat mereka berjabat tangan dengan Naoto. Kemudian Naoto menghabiskan waktu 2 hari untuk memberitahu informasi kepada Takemichi tentang geng Tokyo Manji di rumah Naoto. Pada tanggal 6 Juli 2017, akhirnya Takemichi melakukan perjalanan waktu kembali dan pergi tepatnya 12 tahun yang lalu. Takemichi sudah mendapatkan dirinya telah menjadi budak yang dipaksa bertarung oleh Kiyomasan. Namun di saat itu Takemichi kalah karena tidak siap. Lalu Takemichi pun dihukum oleh Kiyomasa karena telah membuatnya rugi saat bertaruh uang untuknya. Hal ini membuat Takemichi teringat bahwa dahulu hidupnya adalah neraka yang membuatnya kabur sebagai pecundang di masa depan. Takemichi pun bangkit kembali bertekad menyelesaikan misinya. Takemichi meminta agar Kiyomasa agar dapat dipertemukan dengan salah satu petinggi Toman, yaitu Sano Manjiro. Tapi justru Kiyomasa marah dan kembali menghajar Takemichi dengan tongkat baseball sambil berkata jangan menyebut nama Sano lagi. Takemichi pun ragu apakah pecundang seperti dia bisa melakukan misi seperti ini. Dia pun berputus asa dan berniat kembali ke masa depan dengan mengunjungi apartemen Naoto muda. Tapi Takemichi malah bertemu dengan Hinata. Hinata yang tahu Takemichi kalah saat berkelahi. Hinata memberitahunya jikalau dia akan berusaha melindungi Takemichi. Mendengar hal itu, Takemichi jadi tersentuh dan berkata dalam hati akan mengubah masa depan agar bisa menyelamatkan Hinata. Keesokan harinya, Takemichi dan teman-temannya berkumpul kembali untuk melakukan pertarungan. Namun kali ini yang akan melakukan pertarungan adalah Takuya. Mereka juga tahu kalau Takuya tidak pandai bertarung. Mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa karena ini adalah perintah Kiyomasa. Mereka pun hanya bisa memberi semangat kepada Takuya saat akan bertarung. Sesaat sebelum pertarungan, Takemichi berteriak untuk mencegah pertarungan. Demi menyelamatkan sahabatnya itu, Takemichi dengan berani menantang Kiyomasa 1 lawan 1. Walau dia tahu akan kalah, seperti yang diduga sebelumnya, Takemichi dibuat babak belur oleh serangan brutal Kiyomasa. Namun dengan tekad yang akan merubah masa depan, dia pun tidak menyerah dan tetap bertahan. Akun yang tidak tahan melihat temannya disiksa itu berniat untuk membunuh Kiyomasa. Akan tetapi itu tidak terjadi setelah melihat tekad Takemichi yang tidak menyerah. Setelah Kiyomasa berniat untuk menyiksa Takemichi lebih parah lagi, pertarungan pun dihentikan oleh 2 laki-laki. Yang itu ternyata adalah petinggi Tokyo Manji yang tidak lain adalah Ken Ryugi sebagai wakil ketua, serta Tano Manjiro yang bertubuh pendek sebagai ketua Toman. Ken Ryugi memiliki julukan Draken karena ada tato naga di kepalanya. Sementara Tano Manjiro memiliki julukan Maiki. Siswa lain pun membungkuk untuk menghormati petinggi Toman tersebut saat Maiki dan Draken menghampiri Takemichi. Setelah Maiki menatap wajah Takemichi, Maiki pun menanyakan namanya dan Takemichi pun memberitahu. Namun Maiki pun memanggilnya Takemichi, lalu berkata mulai sekarang dia akan menjadi sahabatnya. Sebelum meninggalkan tempat dan membubarkan keributan, Ken dan Maiki terlebih dahulu memberi pelajaran kepada Kiyomasa karena mencoreng nama Toman dengan membuat acara yang konyol. Sedangkan Takemichi heran kenapa seorang Maiki mau berteman dengannya. Di sisi lain membuat keuntungan karena dengan begini Maiki akan lebih dekat dengan dia. Akun kemudian berterus terang kepada Takemichi dengan berkata kalau dia ingin membunuh Kiyomasa. Namun itu tidak terjadi setelah melihat semangat Takemichi, sehingga Takemichi berhasil membebaskan teman-temannya dari keperbudakan. Keesokan harinya menuju sekolah, Takemichi bertemu dengan Hima dan mengajaknya kencan setelah pulang sekolah. Di kelas, Takemichi mengingat kembali perkataan Naoto untuk menghentikan pertemuan Sano dengan Kisaki Teta, yang sampai saat ini belum diperlihatkan sosok seorang Kisaki Teta.
Saat belajar, Draken dan Meiki tiba-tiba datang ke sekolah dan masuk ke kelas Takemichi untuk menemui dan mengajaknya main di luar. Takemichi kemudian melihat di lorong sekolah sudah banyak anak kelas 3 yang sudah dihajar oleh Meiki dan Draken. Ia pun tak percaya kalau geng Toman sekonyol ini. Saat mereka ingin keluar, tiba-tiba Hinata datang dan menampar Meiki. Hinata mencoba melindungi Takemichi dari murid-murid berandalan tersebut dan pergaulan yang tidak jelas. Draken pun meminta penjelasan atas perbuatan Hinata barusan. Namun Takemichi menghentikannya dan menyuruh Draken menjauhi Hinata. Meiki menyayangkan respon kurang baik dari Takemichi dan terlihat marah berniat memukulnya. Namun itu hanyalah candaan karena berpikir kalau Takemichi sangat lucu. Akhirnya Hinata meminta maaf dan memperbolehkan Takemichi untuk pergi bermain bersama Meiki dan Draken. Saat bersepeda, Takemichi bertanya kepada Meiki mengapa dia mau berteman dengannya. Lalu Meiki menjawab kalau sifat Takemichi mengingatkannya dengan sifat kakak kandungnya yang sudah meninggal. Meiki lalu mengajak Takemichi untuk menciptakan era baru berandalan. Draken memberitahu ada banyak pria yang pandai bertarung, tapi tidak banyak pria yang seperti Takemichi, yang akan melawan siapapun karena ada sesuatu yang tidak akan diserahkan. Setelah itu, Meiki dan Draken meninggalkan dan menyuruh memikirkannya. Setelah percakapan mereka, Takemichi berpikir bahwa tidak mungkin Meiki menjadi berandalan yang kejam di masa depan. Dia pun menyimpulkan kalau dalang di dalam masalah ini adalah Kisaki Teta. Oke, sekian dulu video kali ini. Kita lanjutkan di part 2. Terima kasih.